Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka ngaji kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita 14 hari lagi ya, 2 minggu lagi kita mau masuk atau kita mau bertemu dengan bulan Ramadan. Biasanya Pak, kalau ada tamu mau datang ke rumah, kalau tamu ini tamu yang mulia atau tamu yang kita nanti-nantikan kan sebelumnya pasti ada kita persiapan. Kalau nggak ada masakan kita masakkan, kalau karpetnya kotor karpetnya kita cuci, kalau rumahnya nggak bersih nggak rapi kita rapihin. Tujuannya biar tamu tadi senang. Kalau ditanya apa persiapan kita menjelang bulan Ramadan, setiap orang punya jawaban beda-beda. Ada yang persiapannya, Ustadz, saya sudah cuci karpet di rumah saya, nanti kalau ada orang bertamu biar siap. Kalau ditanya lagi, Pak, apa persiapannya mau masuk bulan Ramadan? Ada yang jawab, saya sudah mulai berpuasa Pak Ustadz, Rajab Sya'ban sudah saya laksanakan puasanya. Ditanya lagi, Pak, apa persiapan jenengan mau bertemu dengan bulan Ramadan? Saya sudah persiapkan banyak-banyak infak Ustadz kemarin. Nah, baik. Ini kalau saya tanya satu-satu insya Allah ya jawabannya beda-beda. Ada yang jawab, sangune riyoyo Ustadz siapna Ustadz. Subhanallah. Baik. Jadi kalau boleh bulan Ramadan yang mulia ini mau datang, jangan lupa kita persiapkan. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita sampai pada Quran surah Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 15 dan 16. Sekalian ayat 17 kalau sampai Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 15, 16 dan 17. Bunyi ayatnya, wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum. Seperti biasa, sebelum kita baca ayat karimah yang akan kita kaji, muqaddimah dulu kita dengan bacaan satu suratul Fatihah. Liridwa'illahi ta'ala wa syafa'atu Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihin
fastashhidu alaihinna arba'atam minkum fa in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas hukum tentang orang-orang yang berzina. Antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah, hukumannya berbeda. Bagaimana hukum bagi mereka? Wa dan allati orang yang, wallati dan orang-orang yang. Karena allati adalah kata ganti atau bermakna perempuan, biasanya di kamus ditulisnya orang-orang perempuan. Di kamus, baik. Nah, sebetulnya perempuannya itu dikasih kurung seperti itu, sehingga tidak dibaca, dan orang-orang yang dalam tanda kurung perempuan. Wallati dan dua, kalau satu alladzi, maaf allati, kalau dua allati, kalau lebih dari dua baru. Kalau satu orang laki-laki bahasa Arabnya alladzi ya. Kalau dua alladani ya, dikasih alif sama nun. Kalau lebih dari dua alladzi, nah baru bermakna jamak alladzina. Baik. Wallati dan orang-orang yang, wallati dan orang-orang yang. Orang-orang yang bagaimana? Ya'tina mendatangi atau mereka mendatangi. Ya'tina mereka mendatangi. Ya'tina mereka mendatangi. Apa? Kepada apa mereka mendatangi? Al-fahisyata perbuatan keji. Al-fahisyata perbuatan keji. Dari golongan siapa
min dari nisa'i perempuan-perempuan atau wanita-wanita kum kalian. Min nisaikum dari wanita-wanita kalian. Min nisaikum dari wanita kalian. Kalau dia melakukan perbuatan keji, ayat ini sebagian ulama berpendapat hukum bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina antara perempuan dengan perempuan. Sebagian ulama lagi berpendapat ayat ini menerangkan hukum bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina walaupun mereka sudah menikah. Nah, baik. Maka apa yang mesti kalian lakukan? Maka istashhidu, kalian persaksikanlah. Fastashhidu, maka kalian persaksikanlah. Ala atas hinna mereka. Alaihinna atas mereka. Alaihinna atas mereka. Berapa banyak yang menjadi saksi agar mereka sah dijatuhi hukuman? Arba'atan 4. Arba'atan 4. Min dari kum kalian. Minkum dari kalian. Minkum dari kalian. Maka kalian persaksikanlah untuk mereka atau atas mereka 4 orang di antara kalian. Kalau dulu untuk menjadi saksi dalam perzinahan orang harus melihatnya secara langsung. Tapi zaman sekarang Pak sudah canggih, ada namanya kamera, ada namanya CCTV. Sehingga kalaupun yang melihat cuma satu, yang penting ada rekamannya, orang yang melihat rekaman tadi itu bisa menjadi saksi juga. Jadi saksi yang dihadirkan bukan hanya satu, bukan hanya dua, kadang lebih dari 7, kadang lebih dari 10, termasuk hakim dan jaksa yang melihat tadi. Baik, kita lanjutkan dulu. Maka in jika, in maka jika, in maka jika. Syahidu mereka bersaksi, syahidu mereka bersaksi. Maka jika mereka bersaksi bahwa melihat sepasang manusia sedang melakukan perbuatan keji, maka amsiku, kalian tahanlah hunna mereka. Amsiku hunna, maka kalian tahanlah mereka. Amsiku hunna, maka kalian tahanlah mereka. Amsiku berasal dari kata imsak. Imsak artinya menahan. Nanti mau masuk bulan puasa, imsak. Waktu imsak nggak boleh lagi makan, bolehnya cuma minum. Di mazhab yang lain bahkan mereka sampai nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi imsak sudah benar-benar menahan. Jadi kalau menurut mazhab lain, imsak itu bermakna lampu kuning. Kalau lalu lintas lampu kuning sudah nggak boleh lanjut, sudah harus persiapan berhenti. Kalau di Indonesia lah ya Allah, imsak baru bangun. Ya Allah. Baik. Fa'amsikuhunna, maka kalian tahanlah mereka. Fa'amsikuhunna, maka kalian tahanlah mereka. Di mana? Di dalam al-buyuti, rumah-rumah. Fil buyuti, di dalam rumah-rumah. Fil buyuti, di dalam rumah-rumah. Sampai kapan? Hatta, sehingga ya tawafa, mereka meninggal. Hunna, keduanya. Hatta ya tawafahunna, sehingga keduanya meninggal. Atau biar lebih lengkap, sehingga mereka berdua meninggal. Hatta ya tawafahunna, sehingga mereka berdua meninggal. Al-mautu, kematian. Al-mautu, kematian. Sehingga kematian meninggalkan mereka, maksudnya sehingga kematian mewafatkan mereka. Jadi ditahan di dalam rumah tadi itu sampai mereka meninggal. Loh Pak Ustadz, bukan gini ya hukumnya. Tenang Pak, ini ayat ini sudah dimansuh oleh sebagian ulama. Quran surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, itu. Baik. Jadi ayat ini dinasah dengan Quran surah An-Nur ayat 2.
Au atau ya ja'ala menjadikan, au ya ja'ala atau menjadikan, au ya ja'ala atau menjadikan. Allahu Allah, Allahu Allah atau menjadikan Allah. Lah, Allah yang menjadikan atau Allah yang dijadikan? Betul. Kenapa Allah yang menjadikan? Karena lafaz Allah diakhiri dhammah berarti. Berarti pertanyaannya siapa? Siapa yang menjadikan? Allahu Allah. Allahu Allah. Untuk siapa? La bagi hunna mereka. Lahunna bagi mereka. Lahunna bagi mereka. Sabilan jalan. Sabilan jalan. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Wallati dan orang-orang yang. Wallati dan orang-orang yang. Ya'tina mereka mendatangi. Ya'tina kepada apa mereka datang? Al-fahisyata perbuatan keji. Dari siapa? Min nisaikum dari wanita-wanita kalian. Apa yang mesti kalian lakukan? Fastashhidu maka kalian persaksikanlah alaihinna atas mereka. Berapa banyak? Arba'atan 4 minkum dari kalian. Fa'in maka jika syahidu mereka bersaksi, fa'amsikuhunna maka kalian tahanlah mereka di mana fil buyuti di dalam rumah-rumah. Sampai kapan? Hatta yatawaffahunna sehingga mereka berdua meninggal. Apa yang mewafatkan mereka? Al-mautu kematian. Al-mautu kematian. Jadi bukan mereka yang mati atas kehendak mereka sendiri, tapi kematianlah yang mematikan mereka, atau kematianlah yang mewafatkan mereka. Dikarenakan sudah melakukan perbuatan zina tadi, maka beginilah hukuman bagi mereka. Au atau ya ja'ala menjadikan. Au ya ja'ala atau menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allahu Allah. Untuk siapa? Lahuna bagi mereka sabilan jalan. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Dan orang-orang yang mereka mendatangi perbuatan keji dari wanita-wanita kalian, maka kalian persaksikanlah atas mereka 4 dari kalian. Maka jika mereka bersaksi, maka kalian tahanlah mereka di dalam rumah-rumah sehingga mereka berdua meninggal kematian atau menjadikan Allah bagi mereka jalan. Sekali lagi. Dan orang-orang yang mereka mendatangi perbuatan keji dari wanita-wanita kalian, maka kalian persaksikanlah atas mereka 4 dari kalian. Maka jika mereka bersaksi, maka kalian tahanlah mereka di dalam rumah-rumah sehingga mereka berdua meninggal kematian atau menjadikan Allah bagi mereka jalan. Alhamdulillah. Baik. Hukum sebelum datangnya rajam dalam Quran surah An-Nur ayat kedua, bagi laki-laki dan perempuan yang berzina, kalau mereka belum menikah, maka hukuman bagi mereka masing-masing dari keduanya mendapatkan 100 kali cambuk. Tapi kalau mereka sudah menikah bagaimana? Maka mereka dihukum rajam, dilempari batu kepalanya sampai meninggal dunia. Nah, itu. Baik. Ini kalau kita bawa kepada ayat ini dengan status dinasah atau diganti hukumnya atau dihapus dan diganti baru dengan ayat yang lain. Tapi ada juga beberapa golongan yang masih menerapkan hukum ini, sehingga bagi orang-orang yang berzina mereka akan dikurung di dalam rumah sampai mereka meninggal. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan dalam
Nah, itu dia. Kita akan lanjutkan habis Isya. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Wa dan alladzani orang-orang yang. Tapi tadi kalau allati dua orang yang perempuan. Sekarang alladzani dua orang laki-laki. Tapi kita artikan walladzani dan orang-orang yang. Walladzani dan orang-orang yang. Baik. Kalau tadi di atas dua orang perempuan, kalau sekarang dua orang laki-laki. Dua orang yang bagaimana? Ya'tiyaniha, keduanya mendatanginya. Ya'tiyaniha, keduanya mendatanginya. Maksudnya mendatangi perbuatan keji sama seperti yang di atas. Ya'tiyaniha, keduanya mendatanginya. Ya'tiyaniha, keduanya mendatanginya. Min dari kum kalian, minkum dari kalian, minkum dari kalian. Fa maka adu, kalian hukumlah huma, keduanya. Fa adu huma, maka kalian hukumlah keduanya. Fa adu huma, maka kalian hukumlah keduanya. Fa maka in jika, fa in maka jika, fa in maka jika taba, keduanya bertaubat. Taba, keduanya bertaubat. Enggak cukup bertaubat saja. Wa dan aslaha, memperbaiki diri. Maaf, wa aslaha, dan keduanya memperbaiki diri. Wa aslaha, dan keduanya memperbaiki diri. Bukan hanya menyadari dan menyesali kesalahannya, tapi juga dia memperbaiki diri. Bukan hanya tidak melakukan perbuatan keji berupa homoseksual atau tadi lesbi, mereka benar-benar bertaubat menjauhi perbuatan yang serupa. Bahkan setelah mereka bertaubat, mereka menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Ah, ini dia. Wa aslaha. Wa aslaha, dan keduanya memperbaiki diri. Wa aslaha, dan keduanya memperbaiki diri. Fa maka a'ridu, kalian berpalinglah. Fa'aridu, maka kalian berpalinglah. Fa'aridu, maka kalian berpalinglah. Dari siapa? Min dari an dari huma, keduanya. An huma, dari keduanya. An huma, dari keduanya. Kalau mereka sudah bertaubat dan memperbaiki diri, maka jangan hukum mereka, sudah biarkan mereka. Berpalinglah dari keduanya, jangan urusi lagi mereka. Inna, sesungguhnya Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Kana adalah Tawwaban, maha menerima taubat. Tawwaban, maha menerima taubat. Rahiman, maha penyayang. Rahiman, maha penyayang. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Walladani, dan orang-orang yang. Walladani, orang-orang yang bagaimana? Ya'tiniha, keduanya mendatanginya. Minkum, dari kalian. Fa'aduhuma, maka kalian hukumlah keduanya. Fa'in, maka jika taba, keduanya bertaubat. Wa aslaha, dan keduanya memperbaiki diri. Fa'aridu, maka kalian berpalinglah dari siapa? Anhuma, dari keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah tawwaban, maha menerima taubat. Rahiman, maha penyayang. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Dan orang-orang yang mereka berdua mendatanginya dari kalian, maka kalian hukumlah keduanya. Maka jika keduanya bertaubat,
dan memperbaiki diri, maka kalian berpalinglah dari keduanya. Sesungguhnya Allah adalah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Sekali lagi, dan orang-orang yang keduanya mendatanginya dari kalian, maka kalian hukumlah keduanya. Maka jika keduanya bertaubat dan keduanya memperbaiki diri, maka kalian berpalinglah dari keduanya. Sesungguhnya Allah adalah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Ada kalimat maka jika keduanya bertaubat. Taubat yang asli itu yang bagaimana? Innama sesungguhnya hanyalah, innama sesungguhnya hanyalah. At-taubatu taubat, at-taubatu taubat, at-taubatu taubat. Ala atas Allahi Allah, alallahi atas Allah, alallahi atas Allah. Bagi siapa? Li bagi alladzina orang-orang yang, lilladzina bagi orang-orang yang, lilladzina bagi orang-orang yang, ya'maluna ada ya di depan wa nun di belakang mereka. Ya'maluna mereka mengerjakan, ya'maluna mereka mengerjakan. Mengerjakan apa mereka? As-su'a keburukan, as-su'a keburukan. Bi dengan jahalatin kebodohan, bi jahalatin dengan kebodohan, bi jahalatin dengan kebodohan. Summa kemudian yatubuna mereka bertaubat. Summa yatubuna kemudian mereka bertaubat. Summa yatubuna kemudian mereka bertaubat. Kapan? Min dari qoribin dekat. Bin qoribin dari ngapuntene dikasih tambahan dari waktu dekat. Nanti kalau yang dari dekat, dekat apanya? Nah, dekat waktunya. Min qoribin dari waktu dekat. Min qoribin dari waktu dekat. Begitu mereka melakukan kesalahan, mereka langsung bertaubat dalam waktu dekat. Kesalahannya juga bukan disengaja, bijahalah dengan kebodohan, khilaf dia. Fa maka ulaika mereka itu, fa ulaika maka mereka itu, yatubu dia menerima taubat, yatubu dia menerima taubat. Allahu Allah, Allahu Allah. Dia menerima taubat Allah. Allah yang menerima atau Allah yang diterima taubatnya? Betul. Kenapa Allah yang menerima? Betul, karena lafadz Allah diakhiri dengan dhamma. Berarti pertanyaannya siapa? Siapa yang menerima taubat? Allahu Allah. Ala atas him mereka, alaihim atas mereka, alaihim atas mereka. Wa dan kana adalah Allahu Allah. Wa kana Allahu dan adalah Allah. Wa kana Allahu dan adalah Allah. Kalau dibalik boleh. Dan Allah adalah aliman maha mengetahui. Aliman maha mengetahui. Hakiman maha bijaksana. Hakiman maha bijaksana. Kita langsung artikan maknanya bersama-sama. Sesungguhnya hanyalah taubat atas Allah bagi orang-orang yang mereka mengerjakan keburukan dengan kebodohan, kemudian mereka bertaubat dari waktu dekat, maka mereka itu menerima taubat Allah atas mereka. Dan adalah Allah maha mengetahui, maha mana bijaksana. Sekali lagi, sesungguhnya hanyalah taubat atas Allah bagi orang-orang yang mereka mengerjakan keburukan dengan kebodohan, kemudian mereka bertaubat dari waktu dekat,
maka mereka itu menerima taubat Allah atas mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Alhamdulillah. Baik. Isya kurang berapa menit lagi Pak Zainal? Baik, lebih 8 nggih. Baik, kita cicil Pak. Soalnya nanti juga masih ada pembahasan kertas yang jenengan pegang biar enggak terlalu malam. Baik. Radhiyallahu taala anna wa ankum wa an kafatil mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum, dan dua orang perempuan ya, yang mereka mendatangi perbuatan keji. Para ulama berbeda pendapat tentang makna atau tafsir dari dua ayat ini. Sebagian ulama berpendapat ini ayat yang digunakan untuk menghukum orang-orang atau laki-laki dan perempuan yang melakukan zina sedangkan mereka sudah menikah. Maka mereka akan dihukum. Apa hukumannya mereka? Sebelum dihukum, fastashhidu alaihinna arba'ata minkum. Maka kalian persaksikanlah mereka, atau kalian datangkanlah saksi yang menyaksikan perbuatan mereka berjumlah 4 orang dari golongan kalian, laki-laki. Karena dhamirnya kum. Dari golongan kalian laki-laki, persaksikanlah mereka sebanyak 4 orang. Kalau datang 4 orang mempersaksikan kejahatan atau perbuatan keji yang mereka lakukan, fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawafahunnal maut. Maka hukumlah mereka dengan cara tahanlah mereka di dalam rumah sampai kematian mendatangi mereka. Nah, seperti itu. Au ya ja'alallahu lahunna sabila, atau Allah yang akan menjadikan jalan keluar bagi mereka. Artinya tidak harus sampai mereka mati, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wahyu kepada Nabi untuk menghukum mereka dengan cara yang lain. Cara itu bagaimana? Nanti di Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Jadi tidak mereka disiksa sampai mereka mati di dalam rumah kelaparan gitu, enggak. Au ya ja'alallahu lahunna sabila. Atau Allah akan menjadikan untuk mereka jalan yang lain, bukan dikurung di dalam rumah melainkan dirajam tadi. Baik. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya dibentuknya pernikahan itu untuk menjaga lihifdin nasli, untuk menjaga keturunan, agar manusia tidak sembarangan dalam melakukan hubungan suami istri, sehingga jelaslah nasab mereka, sehingga dibedakanlah antara manusia dengan hewan, seperti itu. Jadi saking tegasnya Allah menjaga manusia, menjaga keturunan manusia, sampai Allah Subhanahu wa taala membuat hukum yang sedemikian kerasnya. Jadi jangan difahami setiap hukum yang Allah perintahkan atau berikan kepada kita itu keras, tidak. Contoh ayat sebelum ini membahas tentang hukum kisos. Misalnya, kemudian bagi hukum kisos tadi dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, bagi orang-orang yang melakukan kisos ada kehidupan di situ. Apa maksudnya kehidupan? Diharapkan dengan ditegakkannya hukum kisos, kedepannya tidak ada lagi orang yang gampang-gampang dalam membunuh. Bayangkan bagi orang-orang yang mereka membunuh kemudian nggak ada hukuman, atau hukumannya sekedar penjara saja, sehingga kalau membunuh ringan, nggak ada lagi artinya. Alah, wong di penjara ini kok enak, nggak usah kerja dapat makan, seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia dengan hukum yang sedemikian kerasnya Allah berikan kepada manusia. Sama juga dalam hal hifdin nasli tadi, dalam menjaga keturunan pun sama. Bagi nanti di Quran surah An-Nur ayat yang kedua, bagi laki-laki dan perempuan mereka melakukan perbuatan zina, ya, atau laki-laki perempuan yang berzina, kalau mereka sudah menikah maka rajamlah mereka, kalau belum menikah maka cambuklah mereka sebanyak 100
kali, seperti itu. Baik. Ada juga sebagian ulama atau sebagian ahli tafsir yang berpendapat ayat ini berkenaan tentang perempuan dengan perempuan yang melakukan perbuatan zina. Mungkin kalau bahasa jelek atau bahasa zaman sekarangnya namanya lesbian. Perempuan dan perempuan yang mereka melakukan perbuatan zina, maka kalian hukumlah mereka. Kalau kita perhatikan dalam dunia psikologi, orang yang memiliki penyakit yang seperti ini, perempuan suka sama perempuan, bukan hanya dalam suka saja tapi sudah sampai pada hubungan intim atau hubungan seksual, maka bukan hanya kepada dia, kadang-kadang menular kepada orang-orang sekitar dia. Ada hadis sahih, saya lupa untuk menampilkannya tadi. Ada hadis sahihnya, barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan kaumnya Nabi Lut, maksudnya orang-orang yang melakukan perbuatan LGBT tadi itu, maka kalian bunuhlah mereka. Sampai kerasnya Allah Subhanahu wa taala menghukum bagi orang-orang yang melakukan perbuatan demikian. Dulu kaumnya Nabi Lut dihukum bagaimana caranya? Mereka dilempari batu dari langit sehingga hancurlah kaum mereka, tidak bersisa walaupun satu orang saja. Maka wajarlah bagi orang zaman sekarang yang melakukan perbuatan yang serupa, mereka akan dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina, apalagi orang-orang yang sudah menikah. Semua kekurangan dalam rumah tangga masih bisa dibenahi, Pak. Nggak bisa masak, masih bisa belajar. Gajinya masih belum besar, masih bisa diusahakan cari kerja yang lebih bagus. Tapi kalau sudah selingkuh, tapi kalau sudah melakukan perzinahan, ini kalau nggak keras dihadapi, akan terus dilanjutkan seperti itu. Alhamdulillah kita sama Allah diberikan pasangan yang solihah. Untuk ibu-ibu diberikan pasangan yang soleh. Alhamdulillah. Tapi di luar sana kita punya tetangga, kita punya saudara, kita punya kerabat, kita punya bestie ya, teman. Kalau cerita bagaimana? Walah Pak Ustadz, saya itu punya pasangan. Bulan itu ketemuan sama selingkuhannya, saya ingatkan, dia menyesal, bulan depan diulangi lagi. Seperti itu. Bahkan ada yang sampai laki-laki ya, sebaliknya ada pula laki-laki, setiap pulau ada anaknya. Di Jawa ada anaknya 2, di Sumatera ada anaknya 1, di Kalimantan ada lagi anaknya 1. Alasannya ke istrinya ngapain? Berangkat kerja. Ternyata ke sana ya seperti itu. Bahasa jeleknya gitu kan, melakukan perbuatan zina. Itu dia. Semua penyakit masih bisa diatasi, masih bisa ditelafi. Tapi kalau untuk berselingkuhan ini memang harus keras kita dalam melawan dia. Baik. Insyaallah ngaji kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan ba'da Isya sekalian pembahasan kita tentang kalam dalam bahasa Arab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.